Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah melewati kesukaran hidup. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, tanpa terkecuali anak-anak Tuhan, masih bisa mengalami kesukaran hidup. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi dalam Alkitab bahwa kalau kita sudah percaya Yesus, maka akan dibebaskan dari kesukaran, bebas dari persoalan, bebas dari penderitaan hidup. Tetapi saya baca dalam 2 Timotius, Paulus berkata, ketahuilah bahwa di masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Dan faktanya kita lihat ada banyak kesukaran yang sedang melanda umat manusia. Hampir semua segi kehidupan kita mengalami kesukaran. Ada orang yang tidak punya kesalahan, tapi tiba-tiba langsung di PHK dari perusahaannya. Ada orang yang sukar mempertahankan ekonominya. Ada orang yang sukar mempertahankan keluarganya. Bagaimana supaya tetap hidup takut akan Tuhan, supaya tetap hidup memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa bukan persoalannya yang lebih penting, bukan kesukarannya yang lebih penting, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesukaran. Sebab kalau kita gak bisa menghadapi kesukaran, maka kita akan menghadapi persoalan yang lebih besar. Dan ujungnya hidup kita bisa dibinasakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub seorang tokoh iman yang luar biasa. Pada awalnya semua hidupnya sangat menyenangkan, semua serba baik. Tapi tiba-tiba Alkitab bilang Ayub mengalami kesukaran yang sangat luar biasa, yang tidak mampu dilewati oleh manusia biasa. Tetapi pada ujungnya dia keluar sebagai pemenang dan diberkati Tuhan. Sangat luar biasa. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana melewati kesukaran hidup? Yang pertama, selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayub dalam penderitaannya yang besar, dia tidak menyalahkan situasi, dia tidak menyalahkan orang, bahkan dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hal ini tidak mudah bagi Ayub, karena saudara bisa bayangkan penderitaan yang dialami sangat luar biasa. Ayub tadinya orang yang paling kaya, tapi sekarang tiba-tiba jadi berubah menjadi orang yang sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Ayub yang tadinya punya keluarga, anak-anak semua mati. Ayub punya istri yang kelihatannya mungkin awalnya baik, tapi sekarang mengutukinya. Ayub punya penyakit yang sangat parah sampai saudara-saudaranya sulit mengenali. Tetapi dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya mengerti dalam keadaan susah, tidak mudah orang bersyukur kepada Tuhan. Tapi tidak mudah bukan berarti gak bisa. Orang percaya pasti bisa, karena dalam kita ada Yesus. Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, Yesus yang akan memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita akan berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ujungnya kita lebih dari pemenang. Yang kedua, bagaimana melewati kesukaran hidup? Sadari bahwa apa yang kita punya semua milik Tuhan. Apapun yang kita punya hari-hari ini, itu adalah milik Tuhan. Itu bukan milik kita. Itu cuma dititipkan kepada kita. Ayub mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi dalam hidupnya, Tuhanlah yang mengambil. Nah, kalau saudara segala sesuatu dititipkan oleh Tuhan dalam hidup kita, berarti kalau Tuhan memandang perlu untuk mengambilnya, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu sedih, karena memang apa yang kita punya semua berasal dari Tuhan. Kita dipercaya cuman sebagai pengelola. Itu sebabnya jangan sampai saudara salah mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Kalau kita menjadi berkat, saya yakin hidup kita pasti akan diberkati. Yang ketiga, bagaimana melewati kesukaran hidup? Yang ketiga, kita harus punya iman yang sejati. Nah, saudara, Ayub dikenal sebagai tokoh iman yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Dan
hidupnya sangat diberkati. Tetapi satu saat ketika setan menghadap kepada Allah, lalu dia bilang, tentulah Ayub akan saleh karena Tuhan memberkatinya, karena Tuhan menaruh pagar di sekeliling apa yang dia punyai. Karena itu Tuhan memberi kuasa dalam batas tertentu untuk mencobai iman Ayub. Akhirnya dia mengalami penderitaan dan dia tetap punya iman kepada Tuhan. Saudara, jangan kecewa kalau hari ini sedang mengalami penderitaan, karena kita tahu penderitaan adalah sebuah proses untuk penyempurnaan iman kita. Dan dengar baik, yang paling mahal di mata Tuhan bukanlah siapa kita, bukanlah kekayaan kita, bukanlah jabatan kita, tetapi iman kita. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Tujuannya cuma satu, supaya Ayub kelihatan punya iman yang tulus. Dia datang kepada Tuhan gak seperti turunan setan. Dia datang kepada Tuhan karena dia memang sangat mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita melewati kesukaran hidup, yaitu percaya bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Tuhan punya rancangan buat masing-masing kita. Tapi mungkin kita berkata, rancangan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya? Bukankah hari-hari ini hidup saya seperti sukar sekali? Mana bisa saya melihat rancangan Tuhan? Alkitab bilang rancangan Tuhan dalam hidup kita, rancangan yang penuh masa depan dan penuh bahagia. Dan kalau saat ini kita sedang mengalami penderitaan, bukan berarti Allah gagal dalam rencananya. Justru dalam kesusahan kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kesulitan adalah sebuah proses bagaimana Tuhan menuntun orang masuk kepada rencananya yang luar biasa. Memang di masa sulit kita melihat rencana Tuhan, tapi ujungnya Ayub berkata, dulu saya mendengar hanya tentang Tuhan hanya dari orang, tapi sekarang saya menyaksikan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Doa saya, tetap kuat, tetap semangat, ada kesukaran bersama dengan Tuhan. Kita jangan menanggung segala perkara. Haleluya.